Dusun. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tanaman murbei yang sudah saya pegang ini. Kita akan mengulik apa saja manfaatnya, bentuk pohonnya, daunnya, bahkan buahnya. Nanti kita juga akan mencicipi rasa dari buah murbei ini. Dan kebetulan tanaman ini sudah dibentuk dijadikan bonsai, ini masih ada kawatnya. Namun sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya. Selamat menonton. Ya, baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada tanaman murbei. Tanaman murbei ini kalau di daerah saya di Kabupaten Semarang ada yang menyebutnya ini adalah besaran murbei atau besaran. Jadi ternyata menurut artikel yang sempat saya baca, tanaman ini juga punya manfaat buat kesehatan. Namun belum kita membahas tentang manfaatnya untuk kesehatan, kita akan lihat lebih dekat lagi bagaimana bentuk daunnya, bahkan batang dan buahnya. Kita dari daunnya dulu. Daunnya ini ya seperti ini penampakan daunnya. Kalau diraba ini kasar, jadi kelihatannya halus tapi kasar. Nah, seperti ini bentuk daunnya. Kemudian bentuk buahnya. Nah, bentuk buahnya, kalau buah murbei itu warnanya merah, tapi ketika dia sudah matang maka akan berubah menjadi hitam atau seperti buah anggur, seperti itu. Kalau sudah matang kan seperti itu, dan rasanya manis. Tanaman ini punya berbagai manfaat secara khusus untuk kesehatan. Salah satunya yaitu untuk menurunkan kolesterol. Jadi tanaman ini bisa dipakai untuk menurunkan kolesterol. Selain itu, tanaman ini juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Nah, untuk kesehatan mata, jadi ketika pengen mata kita jernih, sehat, itu kita bisa mengkonsumsi buah murbei ini. Selain itu juga ada yang menuliskan sebuah artikel bahwa tanaman murbei ini bisa menghaluskan kulit atau bisa dikatakan sebagai baik buat kesehatan kulit atau menghilangkan penyakit kulit, seperti itu. Jadi ini buah murbei dan kebetulan kali ini sudah berbuah dan buahnya cukup merata dan bisa dikatakan lebat, seperti itu. Nah, pohon ini sering sekali dijadikan tanaman hias, khususnya bonsai. Jadi untuk para pecinta bonsai sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Nah, kebetulan yang saya punya ini adalah bentuk bonsai model terjun. Jadi model terjun itu ditanam di atas pot, kemudian dikawat seperti menjuntai ke bawah, demikian. Jadi dikatakan model air terjun, seperti itu kalau orang-orang bonsai mengatakan. Namun ketika pohon ini dijadikan tanaman bonsai, punya beberapa kelemahan. Jadi kelemahannya tanaman ini ketika dijadikan tanaman bonsai adalah, nih saya kasih contoh. Jadi ada ranting yang mati seperti ini, dan kalau ini sudah, ini saya perjelas lagi. Nah, kalau ini sudah mati maka ini akan kering, dan itu yang
jadi kelemahan dari tanaman ini. Untung ini masih di sini, bisa juga dari sini, bahkan dari pangkal ranting dari sini. Nah, selain itu bekas dari potongannya ini susah untuk dihilangkan, itu yang menjadi kekurangan dari tanaman murbe. Ini lihat dari jauh seperti itu. Biarpun demikian, tanaman ini sangat menarik ketika berbuah, lalu Anda memajang atau menanamnya di depan rumah atau punya steger seperti itu ditanam. Ini akan menarik dilihat, keren. Kalau menurut saya tanaman ini keren karena ada daya tarik dari buahnya yang berwarna merah, kemudian ketika matang berwarna kehitaman seperti itu. Nah, cara dari pohon ini untuk diperbanyak atau cara memperbanyak pohon ini adalah dengan cara stek batang. Stek batang itu sangat mudah, jadi teman-teman bisa langsung ambil ranting di sini, kemudian dipotong, bisa pakai pisau, pakai gunting, pakai cutter juga bisa. Kemudian tinggal ditaruh di atas media dan hasilnya akan seperti ini. Ini hasil dari stek tanaman murbe. Ini belum berbuah dan lumayan subur. Ini sempat kering, ini jadi kering tuh. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih rasa dari buah murbe yang seperti ini, saya juga penasaran rasanya seperti apa. Nah, kebetulan di tanaman saya ini belum ada yang matang gitu, jadi warnanya masih merah semua. Kalau masih muda, buah yang masih muda ini warnanya nih seperti ini ya, hijau di ujung-ujungnya ada bekas bunga. Nah, ketika dia semakin memerah dan ketika matang dia warnanya akan menjadi hitam. Saya pilih yang coba cari yang sudah lumayan matang sepertinya ini. Jadi saya petik saja. Ini jika dilihat dari dekat buahnya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Ini bisa langsung dimakan. Saya akan coba langsung makan karena ini saya pakai medianya organik teman-teman, jadi tidak pakai pupuk kimia, pupuk cair atau apa yang dijual-jual online dan di toko-toko obat tanaman itu. Saya hanya menggunakan media tanah dicampur sekam dan ada pupuk kandang atau pupuk kambing, cukup itu. Jadi semua tanaman saya tidak menggunakan pupuk kimia, jadi ini organik bisa dikatakan seperti itu dan aman untuk dikonsumsi. Saya akan coba mencicipi bagaimana rasanya buah murbe. Ya teman-teman, ini sudah saya cicipi. Mungkin karena belum matang maka rasanya asam, tapi tidak begitu asam, jadi masih standar asamnya. Dan saya yakin apa yang orang katakan kalau buah murbe itu manis pasti terbukti, karena baru merah seperti ini saja sudah lumayan manis. Asamnya sedikit, jadi agak manis. Nanti kalau sudah hitam manis lagi. Tuh. Untuk yang pernah merasakan buah murbe bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin dulu waktu kecil di daerahnya ada tanaman seperti ini, mengenang masa lalu ya teman-teman. Pulang sekolah
cari buah seperti ini, dan sekarang sudah jarang ditemui dan malah banyak ditemui di penjual-penjual tanaman hias seperti itu. Sekian video kami tentang tanaman murbei ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa berbagi ilmu, berbagi pengalaman Anda tentang tanaman ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.